tes.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau mempersiapkan diri kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 214 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan,
Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita membacanya secara responsoria. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu,
Dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya." Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu, iman yang menyelamatkan. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sudah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, keluarga Martin R.W. Simanjuntak dan Ibu Rusnia Lamundur Boru Panggabean beserta 3 orang anak datang dari HKBP Resort Medan Baru, Distrik 10, Medan Aceh, alamat sektor Kalibata. Yang ketiga, Pesta Gotilon dan Parheon Am HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 9 Oktober 2022 pada ibadah pukul 8 WIB telah dilaksanakan Pesta Gotilon dan Parheon Am HKBP Sutoyo dan berjalan dengan baik. Yang keempat, pertanyaan sektor Mayasari. Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sektor Mayasari akan melaksanakan pertanyaan sektor. Tuan rumah pertanyaan tersebut keluarga Situa El Silelahi Boru Pasaribu masuk pukul 19.30. Dihimbau kepada jemaat di sektor Mayasari supaya hadir dalam acara tersebut. Yang kelima, pertanyaan sektor Warung Gudeg. Hari Kamis 13 Oktober 2022, sektor Warung Gudeg akan melaksanakan pertanyaan sektor. Tuan rumah pertanyaan keluarga Situa Insinyur El Turnip MT Boru Siahaan masuk pukul 19 WIB, alamat Jalan Perindustrian nomor 1, RT 03, RW 06, dan dihimbau kepada jemaat sektor Warung Gudeg supaya hadir dalam acara tersebut. Keenam, pertanyaan sektor di gereja. Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah sektor Penas, sektor Warung Sau, sektor Gang 45, dan paduan suara Immanuel, paduan suara Eklesia HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. Yang ketujuh, persembahan ke depan altar. Minggu tanggal 16 Oktober 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk STT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP, serta persembahan khusus membantu korban gempa di Tapanuli sekitarnya. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan penuh sukacita. Yang kedelapan, perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dan praremaja. Mulai Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sesuai program panitia pembangunan dalam rangka rehabilitasi
rehab lantai 3 dan lantai 4 gedung sekolah minggu HKBP Sutoyo yang akan dimulai tanggal 3 Oktober 2022, maka perubahan jadwal ibadah sekolah minggu dan pra-remaja sebagai berikut. 1. SD kelas 3 dan 6 sampai 6 tetap masuk pukul 7.30 sampai 8.30 bertempat di lantai 2. Yang kedua, pra-remaja masuk pukul 10 sampai 11 bertempat di lantai 2. Sedangkan SD kelas 1 dan 2 beribadah secara virtual. Ke-9, rapat program kerja anggaran tahun 2023 Dewan dan Seksi. Dihimbau kepada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia beserta seksi supaya melaksanakan rapat untuk penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2023 mulai Senin 10 Oktober 2022 sampai tanggal 13 November 2022. Ke-10, Panitia Pesta Tahun Kesehatian dan Diharmoni HKBP Sutoyo, jadwal Pesta Tahun Kesehatian bisa dapat dibaca dalam warta cetak yang terlampir. Yang ke-11, sumbangan. Diterima sumbangan dari Panitia Pesta Gotilon dan Perheyaan Amah HKBP Sutoyo tahun 2022, bunga altar untuk Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B yang terbaik dengan rasa sukacita. Percayalah padanya, berharap
berharap pada Yesus. Dia tolong di waktu kau susah. Dia menghibur kamu dan membimbing kamu. Percayalah dan berharap padanya. Percayalah padanya, berharap
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sangat bersukacita sekali saat ini karena kita sangat banyak di gereja ini. Dan di dalam keadaan saat ini kami berharap kita semua dalam keadaan baik. Pun demikian bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Sutoyo, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, dan kami juga mengharapkan bahwasanya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam keadaan sehat. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 17, dimulai dari ayat 11 sampai 19. Marilah kita baca dengan responsoria. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memiliki seorang teman? Atau pernahkah kita mengetahui seseorang memiliki pergumulan, persoalan, dan dia sudah datang ke temannya yang satu, kemudian mengunjungi temannya yang lain, dia kemudian tidak menemukan jalan keluar. Dia tidak menemukan pertolongan hingga pada akhirnya dia datang kepada kita dan kita pun menolong dia. Oleh karena pertolongan kita, bantuan kita, topangan kita, dia kemudian dapat keluar daripada persoalan itu. Yang lazimnya kalau kita sudah membantu seseorang, menolong, secara otomatis dia akan mengucap terima kasih kepada kita. Tetapi ternyata tidak serta-merta otomatis ketika seseorang kita tolong, dia akan kemudian mengucap syukur dan berterima kasih kepada kita. Apakah saudara pernah menemukan itu? Atau apakah saudara seorang yang tidak bersyukur itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur ternyata itu adalah sebuah sikap yang harus kita asah, kita lakukan dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Kira-kira kapan terakhir kita bersyukur dalam kehidupan? Atau jangan-jangan tidak pernah lagi? Sudah lupa mengucap syukur? Kalau tadi pagi saya menanyakan kepada adik-adik para remaja, kira-kira apa yang membuatmu bersyukur hari ini? Mereka menjawab, saya bersyukur Amang karena diberikan sehat dan napas hidup.
Saya bersyukur karena saya masih bisa sekolah. Saya bersyukur saya ada orang tua yang memenuhi kebutuhan saya. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban mereka. Dan jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita semua, pasti kita memiliki alasan tersendiri kenapa kita harus bersyukur di dalam hidup ini. Pasti kita memiliki alasan tersendiri kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tidak memiliki, berarti kita tidak mengenal diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mengucap syukur adalah sikap yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi di dalam teks kita yang menjadi khotbah saat ini, Yesus menemukan ternyata ketika ia menaruh kasih kepada seseorang, tidak secara otomatis dia mendapatkan kata terima kasih. Ketika dia melakukan kebaikan kepada seseorang, ternyata tidak secara otomatis dia menerima kasih atau terima kasih, ucapan syukur. Itu yang kita lihat dari 10 orang kusta yang dituliskan dan telah kita baca tadi. Dikatakan di sana ada 10 orang kusta yang kemudian Tuhan Yesus sembuhkan, tetapi dari 10 itu hanya satu yang kembali datang untuk mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan dengan nyaring dan tersungkur di hadapan Tuhan, dikatakan demikian. Saudara-saudara, apakah Tuhan berterima dengan hal itu? Nanti kita akan lihat. Tetapi intinya Tuhan tidak pernah berterima dengan orang-orang yang tidak tahu diri untuk mengucap syukur, yang tidak tahu diuntung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi dikatakan anak-anak remaja mengatakan kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, kesehatan dan orang tua, keluarga, pendidikan dan segala macamnya. Sesungguhnya jauh melebihi apa yang disebutkan itu Tuhan Yesus telah lakukan. Tuhan Yesus bahkan tidak hanya memikirkan makanan, minuman, pakaian, dan pekerjaan kita, tetapi jauh melebihi itu Tuhan telah memikirkan keselamatan kita. Dan itu yang telah Tuhan Yesus kerjakan kepada kita. Tetapi bagaimana? Apakah kita menjadi orang yang bersyukur di dalam kehidupan kita? Apakah kita telah mengucapkan syukur untuk anugerah yang besar di dalam hidup kita? Atau sama halnya seperti 9 orang penyakit kusta yang disembuhkan Tuhan dan mereka tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana konteksnya ketika itu, 10 orang kusta ini sesungguhnya adalah orang-orang yang paling menderita. Kenapa demikian? Karena mereka sesungguhnya dikucilkan, diasingkan. Itulah yang sesungguhnya dituliskan di dalam teks kita hari ini. Di dalam ayat 12 dikatakan, ketika dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Sesungguhnya bukan hanya jauh, tetapi mereka dijauhkan. Bukan hanya dijauhkan, sesungguhnya mereka diasingkan. Bukan hanya diasingkan, sesungguhnya mereka dikucilkan. Bukan hanya dikucilkan, mereka dinajiskan. Jadi ini bukan hanya persoalan tentang fisik, kesehatan, tetapi ini juga persoalan teologi dan ajaran ketika itu. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit ini sesungguhnya sudah sangat menderita dengan penyakit itu. Penyakit kusta, katanya, saya jujur belum pernah saya. Ya. Kalau misalkan saya agak kejaksel-jakselan nggak apa-apa ya. Ya. Jadi sejujurnya saya belum pernah bertemu dengan
orang yang penyakit kusta. Tetapi dari keterangan yang saya baca, ternyata penyakit itu sangat mengerikan. Ada bintil-bintil, pertama-tama mungkin menyerang satu bagian tubuh tertentu, lalu kemudian menyerang bagian tubuh yang lain, hingga ke mata, hingga ke otak, dan semuanya. Dan mengerikannya lagi, anggota tubuh itu jika tidak diobati akan lepas secara perlahan-lahan. Jari-jari akan putus, kemudian jari kaki atau semuanya. Itulah kenapa penyakit itu sesungguhnya sangat membuat orang yang menderita cukup menderita sekali. Tetapi penderitaan mereka tidak hanya penyakit itu lagi, tetapi pengucilan, pengasingan, dan cap najis kepada mereka. Itulah kenapa mereka harus berdiri jauh daripada orang-orang. Saudara-saudara, saya punya ketika kuliah di STT dan dalam mata kuliah teologi pastoral, kami kemudian disuruh untuk membuat satu penelitian lapangan, dan saya menemukan tempat pelayanan saya di satu tempat tertentu, seorang yang memiliki penyakit AIDS, dia sangat dikucilkan di tengah-tengah keluarganya. Dia tidak dianggap lagi anak, bahkan dikatakan natubu siap bulu idoho katanya. Padahal itu adalah darah dagingnya sendiri. Masyarakat kemudian, karena dia adalah seorang yang sebelumnya berjualan mie gomak, tapi setelah diketahui itu, dia kemudian diasingkan. Suaminya yang sebelumnya sering dipanggil untuk bekerja di ladang orang lain, tidak pernah dipanggil lagi. Satu-satunya harapan untuk dia dapat diterima adalah gereja. Dan dia datang ke gereja, dia duduk di sana, 5 baris ke depan, 5 baris ke belakang, semua menghindar. Dan satu perkataan yang sangat menyayat hati adalah, dia mengatakan seperti ini, sesungguhnya saya sudah menerima penyakit ini, dan saya sudah cukup kuat untuk menerimanya, tetapi yang masih tidak bisa saya terima adalah perlakuan dari keluarga saya, perlakuan dari teman-teman gereja yang sebelumnya dekat, tetapi sekarang saya kemudian diasingkan. Bukankah yang sehat harus merawat yang sakit? Semestinya begitu, tetapi dia tidak mendapatkan hal yang sama. Kalau kita mengingat, ini juga hampir mirip dengan, atau sama sih, dengan COVID. Awal-awal COVID, semua orang sangat takut dengan COVID. Iya kan? Sangat takut dengan COVID. Ketika seseorang dikatakan positif COVID, maka satu rumah itu kemudian bisa dipandang seperti sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Dan memang benar, itu sangat berbahaya di awal-awal COVID. Tetapi apakah kemudian melakukan tindakan-tindakan pengucilan? Apakah itu benar? Tentu tidak. Satu hal yang kebablasan terjadi di Porsea tahun lalu kalau kita mengingat ya. Di sisi lain, seorang yang penyakit COVID kemudian dipukuli. Marga, saya lupa marga apa. Tapi mungkin karena itu viral di Facebook ketika itu. Dipukuli karena dia terpapar COVID. Di awal-awal COVID kita juga melihat di banyak berita bagaimana orang-orang yang kemudian diusir dari satu tempat dan bahkan mayatnya juga tidak diterima untuk dikuburkan di sana. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh penyakit orang yang menderita kusta di dalam teks kita ini. Sesungguhnya penyakit itu sudah membuat mereka menderita, tetapi ada lagi yang lebih membuat mereka menderita adalah perlakuan orang, stigma, cap buruk kepada mereka yang membuat mereka semakin menderita sekali. Coba kita bayangkan bagaimana perasaannya
kalau misalkan kita sakit di rumah, orang tua seperti tidak mempedulikan atau tidak tanya, nunga wamang seperti itu, rasanya kita sangat kesal. Toh deh? Iya. Jangankan orang tua. Lihat aja kalau kita sudah kasih kode sakit dan dia tidak tanya, ini terjadi bisa terjadi perang apa namanya? Berbeda-beda ya sebutan di masing-masing, ada perang Swiss, ada perang Ukraina, Rusia, berbeda-beda. Tetapi saya yakin kalau misalkan kita sudah upload story akhirnya tepar juga, tapi dia tidak peduli, tunggu, iya kan? Sudah kita WA apa itu WK atau apa WQP RSTU, artinya hurufnya tidak beraturan, dan dia hanya menjawab kenapa. Nah itu bisa membuat kita semakin kesal. Enggak, kepencet, paling seperti itu. Jadinya seperti itu. Tapi dalam hati, kok tidak peka-peka ini? Pasti seperti itu. Saya sudah satu-satu napas saya di sini, tapi dia menanyakan kabar saya juga enggak. Seperti itu. Rasa kesal itu pasti ada. Kalau kita sakit, apalagi sudah sakit, dikucilkan lagi, dinajiskan lagi. Itu adalah penderitaan yang sangat berat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi harapan mereka? Mereka sudah mendengar akan kedatangan Yesus Kristus melalui tempat di mana mereka tinggal. Dan ketika saat itu tiba, apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak kepada Tuhan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Ya, Dia mendengar. Ayat 14 dituliskan, lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa dituliskan lalu Ia memandang? Kenapa perlu itu dituliskan? Ia yang dimaksudkan adalah Yesus. Lalu Yesus memandang. Kenapa harus dituliskan memandang, Bapak Ibu? Karena memang tidak satu orang pun yang mau memandang mereka ketika itu. Kalau sudah tidak mau memandang, bagaimana mungkin ada orang yang mempedulikan? Tetapi Yesus memandang mereka. Dan bukan hanya memandang, tetapi datang sebagai solusi, sebagai jawaban dari apa yang telah mereka inginkan, apa yang telah mereka rindu-rindukan. Apa yang mau kita ambil dari sana? Kira-kira apa pergumulanmu yang paling berat saat ini? Pekerjaan? Sakit penyakit? Perkuliahan? Atau persoalan dengan doi? Atau persoalan yang lain? Atau ROKAP? Tahu kan? Apakah yang menjadi persoalanmu yang paling berat, yang membuatmu seakan-akan sampai sudah desperate gitu? Hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita, datang dan berserulah dengan penuh iman kepada Tuhan. Datang dan berserulah dengan penuh iman kepada Yesus. Berteriaklah bila harus berteriak, berserulah bila harus berseru. Sampaikan kepadanya.
Minggu lalu topik minggu adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu benar. Ya kan? Kita mengingat topik minggu lalu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di minggu lalu kita diajarkan sebuah cara pandang baru untuk melihat persoalan, melihat realitas hidup ini, supaya jangan cepat-cepat langsung putus asa, supaya jangan cepat-cepat langsung putus pengharapan. Sekarang bukan hanya cara pandang untuk menghadapi realitas kehidupan ini, tetapi apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi persoalan itu. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah berseru dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus, karena Dia pasti akan menjawab. Dia pasti akan menjawab dengan satu syarat. Kita lihat di dalam teks ini. Ketika Yesus sudah mendengar orang kusta itu, apa yang dikatakan? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini aneh enggak kira-kira? Seorang kusta yang berteriak kepada Yesus, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tetapi justru bukan sesuatu hal yang dilakukan kepadanya. Sama seperti Naaman tadi di epistel, baca do, tengok do. Ketika dia datang untuk menemui Elisa, dia justru disuruh untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan dia kemudian ngomel-ngomel, bagaimana ini? Bukankah, kenapa dia tidak menyentuh saya seperti untuk menyembuhkan saya? Kok justru saya disuruh mandi seperti itu? Dia agak ngomel-ngomel dalam hal itu, sehingga diyakinkan oleh teman-temannya. Kalau seandainya Tuanku disuruh untuk melakukan hal yang lebih berat, bukankah Tuanku akan melakukannya? Ini hanya mandi di sungai Yordan saja, kenapa enggak? Seperti itu. Ada perbedaannya di epistel dengan di dalam teks kita sekarang. Kalau orang yang kusta ini, mereka hanya turut saja. Mereka melakukan saja. Mereka tidak bertanya apapun. Mereka hanya turut perintah Tuhan saja. Mereka pergi menjumpai imam-imam ketika itu. Kenapa menjumpai imam? Karena ketika itu yang menentukan seseorang itu terbebas daripada kusta adalah imam-imam. Saya nggak tahu kenapa kualifikasinya harus imam yang menentukan itu. Mungkin sama persis dengan dokter-dokter. Kalau kita COVID, kita harus memiliki sertifikat negatif, baru kemudian boleh bekerja, datang ke gereja, atau bersosialisasi dengan teman-teman. Kalau dulu harus menemui imam-imam. Di dalam perjalanan itu ternyata mereka sembuh. Tidak diceritakan bagaimana detailnya, bagaimana caranya, tetapi di dalam perjalanan itu di ayat 14, dalam ayat 15, ayat 14 dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di dalam perjalanan itu, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara, mungkin kalau mereka ngomel-ngomel tidak turut akan perintah Tuhan Yesus ketika itu, mereka tidak akan sembuh. Tetapi karena mereka memiliki ketaatan, mereka kemudian mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu, apa yang menjadi poin kedua Bapak Ibu? Taatlah akan firman Tuhan. Taatlah akan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ternyata setelah kita berseru kepada Tuhan, kita tidak hanya menyampaikan apa yang kita sampaikan, tetapi kita juga harus mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang disampaikan Maulidi Hatta Batak, Martangi, yang ternyata bukan hanya berbicara tentang kita menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, tetapi Martangi yang Sian Hatta Tangi, kita juga mau mendengarkan perintah Tuhan.
Bukan hanya kita yang mau didengarkan oleh Tuhan, tetapi kita juga mau mendengarkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh ke-10 orang yang kusta ini. Mereka pergi dan akhirnya mereka menjadi sembuh. Sehingga poin yang kedua ini penting bagi kita. Untuk setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan memberikan kesembuhan. Walaupun itu tidak sesuai dengan yang dipikirkan, mungkin dalam hati mereka, kok bisa-bisanya kita disuruh pergi? Ini enggak logis ini. Saudara-saudara, cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir kita tidak sama. Cara Tuhan menyelesaikan persoalan kita dengan cara kita menyelesaikan persoalan kita tidak sama. Oleh karena itu, jika Tuhan menyelesaikan persoalanmu sesuai dengan keinginanmu, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi jika Tuhan menyelesaikan persoalanmu tidak sesuai dengan keinginanmu, itu adalah kebaikan Tuhan. Sehingga ada dua kata yang harus kita pegang di situ. Kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mungkin ketika kita berdoa, Tuhan, kita menginginkan supaya persoalan kita selesai, sono manian sono ya, kita kemudian, dan Tuhan melakukan seperti itu, sesungguhnya itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi kalau tidak seperti yang kita inginkan pun, kita harus memaknai itu adalah kebaikan Tuhan. Karena apapun ujungnya, Tuhan selalu merancangkan kesejahteraan dan damai sejahtera bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita, tetapi selalu hal-hal yang baik. Sehingga kalau tidak seperti yang kita inginkan, percayalah, itu adalah untuk kebaikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di berikutnya, ketika mereka sudah menerima kesembuhan itu, ternyata hanya satu orang yang mau kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara-saudara, ternyata perlu bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Karena apa? Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak mengucap syukur. Dari mana itu kita lihat? Ayat 17, Yesus menanyakan itu. Ayat 17 dikatakan Yesus seperti ini. Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Itu adalah pertanyaan yang menunjukkan sesungguhnya Tuhan Yesus tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Lalu apa yang dikatakan Yesus lagi? Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, seorang Samaria ini datang kembali kepada Yesus Kristus karena dia telah sembuh, dia mengucap syukur. Maka Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. 9 orang lagi yang sembuh tetapi tidak kembali, walaupun mereka sudah menjadi tahir, belum tentu mereka selamat. Sama-sama sembuh, sama-sama sehat, sama-sama tahir. Tetapi ada yang sudah pasti selamat, tetapi ada yang belum tentu selamat. Bagi yang kembali mengucap syukur, menunjukkan bahwa ia bersyukur dengan sikap hidup yang benar, maka dia juga menerima keselamatan. Oleh karena itu panggilannya adalah mari kita selalu mau mengucap syukur. Ada sebuah cerita, mungkin saya sudah pernah menyampaikan itu. Kalau kita pernah ke Kisaran ataupun ke Siantar,
Siapa yang pernah ke Kisaran? Perkisaran kamu? Saya tidak akan menanyakan ke sana. Karena kemarin saya tanyakan, tidak ada di sini yang dari Toba. Katanya semuanya ini adalah orang-orang Jakarta. Yang lahir dan besar di Jakarta. Jadi kalau di Kisaran itu ada perkebunan kelapa, dan kelapanya itu sangat tinggi sekali. Diceritakan tibalah musim panen. Dan mau tidak mau untuk memanen kelapa yang sangat tinggi ini harus memanjat. Jadi seorang bapak kemudian memanjat kelapa itu, tetapi setibanya di atas, tiba-tiba angin sangat kencang bertiup. Oleh karena keadaan itu dia sangat ketakutan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bila saya dapat selamat turun ke bawah, menginjakkan kaki saya di tanah, hari Minggu saya akan mempersembahkan 1 ekor lembu dari 10 ekor yang saya punya ke gereja, katanya. Dia berdoa dengan kesungguhan hati dan perlahan dia turun sampai di tengah. Wah, udah makin dekat ini, ya kan? Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bila saya dapat turun dengan selamat menginjak kaki saya di tanah hari Minggu, saya akan mempersembahkan 1 ekor kambing ke gereja hari Minggu, katanya. Sudah mulai berubah karena sudah makin dekat. Dan dia kemudian dengan berusaha sekuat tenaga turun ke bawah, kira-kira jarak 1 meter lagi. Amul udah bupe, dan apa lama mati biawe narohana. Dia kemudian berdoa lagi, Tuhan, kalau saya selamat, saya akan mempersembahkan 1 ekor ayam ke gereja pada hari Minggu. Dia berubah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Minggunya, jangankan 1 ekor bulu ayam, batang hidung Bapak itu juga tidak kelihatan di gereja. Jadi tidak berbicara tentang ayam lagi. Dia sendiri tidak datang. Artinya sesungguhnya dia adalah orang yang tidak tahu mengucap syukur. Ternyata orang yang sudah diselamatkan itu tidak serta-merta otomatis mau mengucapkan terima kasih. Dan dia tidak mau mengucapkan syukur. Bukan ya, sesungguhnya masih ada untungnya. Ini hal Indonesia selalu untung ya. Bapak itu tidak mau datang dan tidak mengucapkan syukur. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Ketika kita tidak mau mengucap syukur, kita mempengaruhi orang untuk tidak mengucap syukur. Kita menjadi batu sandungan. Kalau mungkin diteliti kembali, yang 9 orang ini, saya yakin kenapa jadi bisa 9 orang, mungkin 5 orang itu yang tidak mau kembali. Tetapi ada 1 orang mungkin, abe tama, adiga be, ngasehat kita sudah pulih, marpesta mah kita. Enggak mungkin lah, saya harus kembali lah, masa kita udah disembuhkan saya enggak mengucap syukur. Tapi dia kemudian mengela-ela, membujuk supaya udahlah di sini, mungkin seperti itu. Maka dia telah membujuk supaya orang lain tidak mengucap syukur. Dalam bentuk yang lain selalu ada orang, bahkan di gereja juga seperti itu. Bahkan di gereja juga seperti itu. Atau mungkin di tempat-tempat yang lain untuk melakukan suatu hal pelayanan, mungkin sudahlah enggak usah lah, mungkin ada orang yang seperti itu. Saudara-saudara, kita harus lebih arif supaya kita tidak menjadi bagian orang yang demikian. Jikalau kita tidak mau bersyukur, melakukan kebaikan, pelayanan dan segala macamnya, mungkin di gereja atau dimanapun, kita tidak perlu mengajak orang untuk tidak ikut juga melakukan pelayanan atau ucap syukur dan segala macamnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kemudian diingatkan bahwa sesungguhnya
Tuhan selalu ada menolong kita. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu ada untuk kita, menopang kita. Di dalam segala musim di dalam hidup kita, Dia selalu ada. Hanya kita perlu beriman bahwa sesungguhnya Dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Untuk menutup khotbah ini, saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Selalu Menolongku. Sebuah lagu yang mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu ada menjaga setiap hidup kita. Bahkan sehelai rambut juga tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Bersyukur ya Allah bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau menopang kami di kala kami sedang lemah. Engkau menguatkan kami di kala kami sedang menghadapi pergumulan hidup. Dan Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Untuk itu, kami mau mengucap syukur dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sungguh berterima kasih atas firman-Mu yang berbicara kepada kami untuk mengingatkan kami supaya datang kepadamu di dalam segala keadaan yang boleh kami alami. Kami berseru kepadamu untuk memperoleh pertolongan dan penguatan, dan kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk sebagai jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang beriman hanya kepadamu saja. Kuatkan kami melalui Roh-Mu, supaya kami menjadi pengikut yang benar-benar setia kepadamu, melakukan setiap hal yang Engkau perintahkan di dalam hidup kami. Ya Allah, kami sungguh tidak memiliki kekuatan, tetapi Roh-Mu akan menolong kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ya Tuhan Allah kami juga bersyukur untuk napas kehidupan dan kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sampai di gereja ini. Sebagaimana Tuhan telah memberkati dan memberikan kami kesehatan,
kami juga memohon kiranya Tuhan juga yang memberkati kami untuk hari-hari ke depan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dari mulai sekolah minggu, remaja, pra-remaja, Naposo Bulung, dan juga orang tua dan kaum lansia di tengah-tengah gereja ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang rendah hati di tengah-tengah keluarga yang mau mendengarkan orang tuanya, terlebih mendengarkan Engkau. Menjadi anak-anak yang pintar dan mampu mengatur waktu mereka untuk dapat menyelesaikan studinya. Kami percaya juga bahwa Engkau juga akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka untuk melakukan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka. Bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi melalui itu nama-Mu semakin dipermuliakan. Bagi saudara-saudara kami juga yang sedang merindukan akan pekerjaan, Tuhan berikan. Jangan kiranya mereka putus pengharapan, tetapi mereka dengan penuh iman, mereka berharap kepadamu. Engkau akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sudah merindukan akan pasangan hidup. Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Biarlah kerinduan mereka dapat Engkau berikan di waktu yang tepat sesuai dengan rencana-Mu. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap orang tua di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap orang tua untuk dapat menuntun, membawa keluarganya semakin dekat kepadamu. Berkati setiap pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada mereka, supaya kehidupan mereka dapat tercukupi oleh karena pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Setiap usaha, setiap rencana, hal-hal yang baik yang mereka rindukan, biarlah kiranya Engkau berikan. Kami juga berdoa untuk setiap amang inang yang telah lanjut usia. Kami percaya sekiranya tubuh telah menjadi lemah, tetapi imannya semakin teguh. Kami percaya Engkau juga akan memberikan sukacita. Engkau memberikan panjang umur, sehat, dan biarlah mereka dapat menuntun seluruh keluarganya, anak cucunya untuk semakin dekat kepadamu. Ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memberkati, memberikan kesembuhan. Yang sedang dalam keadaan duka, Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan. Yang sedang dalam keadaan lemah, Tuhan yang menopang mereka. Di dalam segala pergumulan dan persoalan hidup, Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Maka untuk itu kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berkati ya Tuhan gereja ini untuk dapat melakukan pelayanan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan di dalam tahun ini. Kami percaya Engkau akan memakai setiap pelayan di tengah-tengah gereja ini, atau setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan, yang mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Engkau melalui gereja ini. Kiranya Engkau yang menopang mereka, menolong mereka untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, di mana pada hari ini kami telah melakukan pesta Gotilon sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu sepanjang tahun ini dalam kehidupan kami. Kami menyadari sungguh besar berkat-Mu dalam kehidupan kami, maka untuk itu kami bersyukur dengan memberikan apa yang telah Engkau berikan sebagian kepada gereja ini, sebagai ungkapan syukur kami, sebagai cara kami untuk mengucap terima kasih untuk setiap berkat kepada-Mu. Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau akan memberkati negara ini untuk dapat melakukan setiap tanggung jawab, berkati setiap pemimpin, setiap pemangku kebijakan supaya dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, kami juga berdoa untuk seluruh orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada saat ini. Orang-orang yang mengasihi kami atau orang-orang yang tidak mengasihi sekalipun, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kehidupannya. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
marilah kita memberikan persembahan kita di dalam perayaan Pesta Gotilon saat ini, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 1066 B ayat 1 dan selanjutnya. Setiap hari
jemaat juga bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja ini, juga yang mengikuti kebaktian secara live streaming, kami yang melayani ibadah kita saat ini menyampaikan salam kami kepada kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bumi pun bergoyang, yang langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Syukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ya bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung